Oke, selamat pagi semuanya. Sudah ada 8 orang. Terima kasih sudah hadir. Nah, untuk mata kuliah IoT ini, pengajar memang ada beberapa dosen ya. Seingat saya sih ada Prof. Randy, kemudian ada Pak Basuki, ada Pak Iman Hedi, dan juga saya. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah mengenal saya. Di sini saya lihat ada beberapa nama yang familiar, bahkan ada yang bimbingan saya. Gimana kabarnya Mas Andi ini? Ketemu lagi kita di sini. Baik, Pak. Ada Dika juga, Resma, itu yang masih saya ingat. Fajri ya ingat ya. Oke, nah sedikit berbeda dengan yang S1. Kalau D1 biasanya saya ngajar dari full kan, dari awal sampai akhir. Nah kalau yang di S2 memang kita biasanya bagi-bagi. Misalnya pertemuan 1 sampai berapa itu Prof. Randy, kemudian berapa sampai berapa nanti saya, dan berapa sampai berapa nanti ada dosen lainnya. Nah, kebetulan untuk yang topik saya itu ada 5 pertemuan, yaitu ada modul 10, ini modul 10, kemudian modul 11, 12, 13 sampai terakhir 14. Nah, kemudian nanti untuk UTS-nya, UAS-nya nanti biasanya saya dan Prof. Randy akan menggabungkan soal. Soalnya kan yang setelah UTS, Prof. Randy juga ada ngisi kan, yaitu modul 8 dan modul 9 itu masih Prof. Randy. Itu yang setelah UTS. Nah, saya baru 10 sampai 14. Jadi nanti soalnya dari saya dan juga dari Prof. Randy. Nah, untuk yang topik saya itu bahasannya ada cloud computing dan IoT. Kemudian ada fog computing dan IoT, kemudian modul 12 itu security-nya seperti apa. Kemudian modul 13 itu sudah mulai masuk ke hardware dan software. Hanya saja mungkin di sini berbeda ya. Kalau S1 kita banyak prakteknya, mungkin menggunakan simulator. Nah, kalau di sini kita lebih banyak menganalisis, karena itu memang target untuk luaran di S2. Nah, makanya di modul 14 nanti kita akan mempelajari bagaimana caranya merancang suatu proyek IoT. Tapi tetap hanya dari sisi dari level manajemennya. Karena kalau di IoT kita banyak banget kan pilihannya kan. Nah, mana yang kita pilih itu harus sesuai dengan kebutuhan dari user kita nanti. Nah, itu yang ingin kita pelajari di sini. Nah, untuk yang modul 10, oh ya, tadi kayak mungkin kelewatan. Nama saya Nyaman Bogi Arita Karna, saya biasa dipanggil Pak Bogi. Saya sudah mulai ngajar dari tahun 99, jadi sudah lumayan tua saya ini. 99 sampai sekarang, cuma saya sempat ganti-ganti. Dari 99 sampai 2007 saya di IT Telkom, ST Telkom sampai berubah jadi IT Telkom. Cuma IT Telkomnya masih logo yang lama. Yang dulu kalau anak-anak ngeledeknya itu kayak telur ceplok. Nah, kemudian 2007 sampai 2011 saya mengabdi ke PT Telkom. Di sana saya belajar tentang belajar tentang aplikasi-aplikasi enterprise seperti misalnya Oracle, kemudian ada SAP, dan ada banyak yang lainnya. Nah, kemudian 2011 saya ke kampus lagi, cuma bukan ke IT Telkom, tapi ke IM Telkom, Institut Manajemen Telkom. Nah, 2013 kita gabung kan, merger, IT Telkom, IM Telkom, Poltek Telkom, dan Stisi Telkom gabung jadi satu untuk menjadi Telyu seperti sekarang ini. Nah, 2013 baru akhirnya saya tergerak untuk ngambil S3. Padahal usia S2 saya itu sudah dari 99 itu saya sudah S2. Jadi saya baru ngambil S3-nya 2013, berarti
14 tahun saya tidak belajar sesuatu yang materi seperti teori-teori dasar. Namanya pas 2013 saya ngambil S3 itu ya lumayan ngejeglek sih, makanya karena dari 99 sampai 2013 itu saya lebih banyak ke operasional, jadi otak saya terlatih untuk berpikir taktis, kalau gini gimana, kalau gitu gimana, tapi sudah benar-benar meninggalkan tentang ilmu-ilmu teori dasar. Makanya pada saat mulai S3, jelek banget, saya harus belajar dari nol lagi. Namanya saran saya buat teman-teman, jangan berhenti di S2, soalnya sudah terlalu banyak S2 saat ini, lanjutlah sampai ke S3. Apalagi S3 kan sekarang banyak sekali peluang-peluang untuk beasiswa. Nah, makanya kalau bisa nanti pada saat teman-teman ngambil tesis, ambillah promotor, co-promotor yang sedang menyelesaikan S3 di luar. Kenapa? Soalnya nanti diharapkan pada saat co-promotor Anda itu sudah mau selesai, Anda sudah nempel, dan begitu co-promotor ini selesai, kan dia harus balik ke Daliu kan untuk jadi dosen. Nah, nanti dia bisa merekomendasikan Anda untuk meneruskan pekerjaannya. Tentunya dengan full scholarship. Yaitu sedikit tips dan trik kepada teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti mau melanjutkan S3, sebaiknya nanti milih co-promotor yang sedang kuliah S3. Tapi jangan yang baru mulai, tapi yang sudah hampir selesai. Nah, contohnya misalnya siapa ya? Ada Pak Danu. Itu udah mau selesai. Jadi rencananya sih semester depan ini selesai. Jadi kalau bisa dipinang untuk dilamar untuk jadi co-promotor. Kemudian siapa lagi? Ada Pak Afif. Pak Afif udah mau selesai sih. Jadi kalau bisa dari sekarang biar bisa nempel. Terus juga ada Pak Sigit Yuwono. Pak Sigit Yuwono sekarang sedang postdoc sebenarnya, bukan lagi S3, tapi sudah postdoc. Dan rencananya sih beliau di sana 3 tahun dan sekarang sudah tahun kedua, jadi sebenarnya pas kalau teman-teman bisa nempel ke beliaunya, ya. Nah, tadi sedikit saran saya, jadi lanjut ke S3 karena sekarang sangat terbuka untuk peluang beasiswa di S3. Banyak sekali profesor-profesor di sana yang mencari calon mahasiswa S3 dengan full scholarship. Oke, kita mulai aja ya. Modul 10, Cloud Computing dan IoT. Jadi kita target luaran S2 kan tentang lebih ke level manajemen, bukan ke tekniknya. Nanti kalau tekniknya ada lagi yang lebih ke fokusnya. Cuma kalau yang IoT di sini kita lebih banyak ke level manajemennya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang konsep-konsep yang bersifat dasar dulu, baru kemudian kita masuk ke konsep yang bersifat manajemennya, manajerialnya. Nah, cloud computing. Ini ada, nggak terlalu banyak benar ya. Nah, nggak bisa next ya kalau di sini. Ya, nggak bisa. Oke, kalau kita menggunakan IoT, ya namanya juga sudah Internet of Things. Nah, tentunya barang yang kita atau data yang kita kirimkan itu pasti akan terkirim ke internet kan. Nah, untuk bisa terkirim ke internet tentunya dia perlu akses konektivitas. Nah, makanya biasanya di sini kita bagi konsepnya dari, saya bukain dulu pen saya. Nah, pada saat perangkat IoT kita atau device kita yang ada di bawah ini ingin mengirimkan data ke internet, maka kita butuh yang namanya connectivity. Connectivity-nya ada banyak kemungkinan.
ada yang biasa menggunakan Wi-Fi, ada yang biasa menggunakan LoRa, ada juga yang bisa menggunakan LTE atau GPRS. Oke, tapi masih ada banyak opsi lainnya, seperti misalnya Sigfox, kemudian ada Bluetooth Low Energy, BLE, dan yang lainnya. Bahkan beberapa aplikasi itu sudah tersedia di Play Store atau App Store untuk bisa langsung mendeteksi alat-alat yang terhubung dengan misalnya menggunakan Sigfox. Misalnya kayak di Samsung, kebetulan saya pakainya Samsung. Nah, di sini sudah ada aplikasi bawaan dari Samsung untuk bisa connect dengan perangkat-perangkat yang ada di rumah saya. Tapi tentunya menggunakan Sigfox untuk connectivity-nya. Nah, setelah IoT device kita bisa connect ke internet lewat connectivity tadi, baru kemudian informasinya bisa kita kirim ke server. Dan pada umumnya kita biasa menggunakan cloud. Kenapa cloud? Soalnya, ya nanti kita bahas ya. Kenapa cloud? Intinya adalah kalau bukan cloud, berarti apa? Berarti kita bisa menggunakan dedicated server. Nah, masalahnya data yang kita kirimkan ke internet tadi itu terlalu kecil untuk disimpan ke server yang kapasitasnya luar biasa besar. Nah, karena data yang kita kirimkan kecil, maka opsi yang terbaik itu adalah dengan menggunakan cloud. Kenapa? Soalnya cloud kita bisa mengatur kebutuhan kita, bisa mengatur konfigurasi cloud-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita hitung-hitung, oh data yang kita kirimkan itu cuma 1 kilobyte per jam. Berarti sehari paling cuma 24 kilobyte. Ambilnya dari 25 biar gampang hitungnya. 25 kilobyte berarti itu sehari. Kalau sebulan berarti 30. Berarti 750 kilobyte. Berarti nggak nyampe 1 megabyte. Kecil banget. Terlalu kecil kalau kita membuang-buang uang untuk beli server. Nah, makanya kita biasa menggunakan cloud karena ukurannya kecil. Apalagi cloud itu ya sistemnya kan pay as you go kan. Pay as you go itu maksudnya sekarang kita butuhnya 1 megabyte kapasitasnya. Oke, kita pesannya 1 megabyte aja. Tapi begitu sudah mau penuh, upgrade lagi. Misalnya jadi 100 megabyte bisa buat bertahun-tahun. Terus kalau sudah mau penuh, bisa kita hapus atau bisa kita upgrade lagi cloud-nya dan seterusnya. Dan kita tidak perlu memikirkan tentang waduh servernya crash, aduh servernya OS-nya harus di-upgrade. Itu nggak perlu kita pikirkan karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya penyedia cloud. Kita hanya mikirin saya ingin nyimpan data besarnya sekian dan saya ingin bisa mengakses data tersebut. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita coba untuk bahas mulai dari yang ini, dari konsep dasarnya. Kita menggunakan ITUT Y2060 Overview dari Internet of Things. Kita coba lihat. Nah ini, jadi di tahun 2012, sudah lama ya, jadi IoT itu sebenarnya sudah cukup lama beredar, cuma di kitanya baru booming ya sekitar 5-6 tahun terakhir ini. Nah, tapi di sini hanya membahas tentang overview of Internet of Things. Jadi di tahun 2012, ITUT mengeluarkan sebuah standar Y2060. Y itu dia adalah untuk series Y, itu adalah untuk NGN. Global Information Infrastructure, Internet Protocol, dan NGN. Tapi dia lebih banyak ke NGN-nya untuk seri Y. Dan seri Y2000 itu fokus ke NGN-nya. Dan Y2060 itu fokus ke IoT-nya. Jadi IoT itu dianggap sebagai NGN, Next Generation Network.
Nah, di sini hanya ada beberapa poin yang ingin saya diskusikan, yaitu tentang ini. Oke, nggak bisa dibesar ini. Itu saya buka sendiri ya. Nah, itu adanya di sini kah? Bukan? Oh ya, di mikroprosesor. Ya, ya betul. Ini dia. 2060. Oke, ini dia. Ya, bisa saya coret-coret maksudnya. Nah, menurut ITUT, IoT itu memisahkan antara konsep dari IoT itu dia memisahkan antara dua buah dunia. Satunya adalah dunia informasi. Belum bisa saya gores-gores. Nah, satunya adalah dunia informasi, satunya lagi adalah dunia fisik. Nah, di dunia informasi dia sama seperti kayak suhu, kelembaban, cuma dia masih bersifat relatif. Relatif dalam artian, misalnya saat ini, bagi beberapa orang saat ini terasa, aduh dingin banget, tiis. Tapi bagi beberapa orang yang memang sudah terbiasa dingin, mereka malah merasanya, enggak kok ini malah hangat ya. Minggu lalu baru dingin banget ya. Nah, jadi suhu pun itu dianggap sebagai sesuatu yang relatif, tergantung dari orang yang menerima. Karena sensori setiap orang itu kan beda-beda. Ada orang yang memang terbiasa tinggal di tropis, kemudian disuruh pergi ke Jepang pas winter, oh langsung menggigil kedinginan. Tapi begitu orang misalnya Antartika, Eskimo, disuruh ke Jepang, mereka malah merasa, oh enak di sini, lumayan hangat. Ya. Jadi semua itu serba relatif di dunia informasi. Nah, makanya agar tidak jadi relatif, kita perlu mengkalkulasikannya atau mentransformasikannya menjadi suatu nilai yang bisa disepakati. Nah, untuk mengubah nilai yang ada di information world ini, yang tadinya bersifat relatif, menjadi suatu nilai yang bisa disepakati, nah ini kita butuh yang namanya physical thing, kalau di sini namanya. Ini dia. Dalam bahasa sehari-hari kita, ini sering kita sebut dengan sensor. Nah, sensor inilah yang bertugas untuk mengubah kondisi dari information world menjadi suatu nilai. Nilai seperti apa? Nah, itu tergantung dari sensornya. Oke. Nah, sensor dia hanya bertugas untuk mengubah nilai yang ada secara relatif tadi menjadi suatu nilai yang bisa diukur. Ada nilainya, ada angkanya sekarang. Nah, makanya sensor-sensor di sini ada banyak jenisnya. Contoh misalnya untuk sensor, misalnya saya punya sensor suhu. Sensor suhu itu di pasaran itu ada 3 jenis. Salah satu yang paling sering kita pakai itu adalah NTC atau negatif temperatur koefisien. Contoh paling sederhananya adalah ini, DHT22. Ini adalah contoh dari sensor suhu yang menggunakan teknologi NTC, negatif temperatur koefisien. Kenapa namanya NTC? Soalnya dia menggunakan model yang seperti ini. Jadi dia
perbandingan antara temperatur dengan nilai yang akan diukur oleh sensornya, ini value ya maksudnya, itu berbanding terbalik. Jadi semakin tinggi suhunya, value yang diberikan oleh sensor tadi itu semakin kecil. Seperti misalnya di sini, temperaturnya tinggi, nilai yang dihasilkan oleh sensornya rendah. Berbanding terbalik dengan pada saat temperaturnya kecil, nilai yang diberikan dia tinggi. Nah, contoh dari NTC ini, dia adalah, NTC itu kan dia konsepnya kan. Nah, contohnya adalah termistor. Atau term itu kan suhu, istor dari resistor. Jadi, termistor itu adalah resistor yang nilai R-nya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan suhu. Contohnya ya tadi itu DHT22 ini. Nah, DHT22 ini dia adalah contoh dari termistor dan menggunakan konsep NTC. Nah, di termistor ya sama kayak konsep NTC karena dia menggunakan konsep NTC. Semakin tinggi T-nya, maka semakin rendah nilai R-nya. Ini R-nya. Dan dia tidak linear, tapi dia modelnya seperti ini. Jadi seperti logaritmis tapi negatif ya. Eksponensial tapi negatif. Nah, kalau modelnya seperti ini, berarti pada saat T-nya tinggi, R-nya kecil. Seperti ini. Dan pada saat T-nya rendah, R-nya tinggi. Karena dia adalah NTC kan. Nah, yang menjadi masalah dari NTC ini, dia adalah kalau kita melihat grafiknya, dia modelnya seperti ini. Berarti tingkat sensitivitas dari termistor itu bisa berbeda-beda, tergantung dari T-nya. Kalau kita perhatikan di sini, misalnya, coba saya gambar lagi ya, atau saya buka ini aja, buat menggambar. Nah, misalnya seperti ini. Kalau kita melihat, misalnya ini T-nya, ini kan T ya, ini R-nya. Dan kemudian ini misalnya 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Nah, pada saat T-nya di dunia informasi T-nya adalah 40 derajat Celcius misalnya, maka dia R-nya adalah segini. Tapi begitu dia 50 misalnya, maka R-nya dia segini. Nah, delta ini itu terlalu kecil untuk bisa diukur R-nya. Jadi R-nya bisa goyangnya terlalu besar. Nah, makanya termistor, kayak misalnya DHT22, itu tidak bagus untuk digunakan untuk mengukur suhu yang tinggi. Nah, dia ada nilai optimalnya. Nah, kebalik kalau misalnya kita ingin mengukur antara 5 derajat Celcius dengan 10 derajat Celcius. 5-nya di sini, misalnya R-nya di sini adalah 10 mega ohm. Dan yang di sini dia misalnya 1 mega ohm. Lumayan besar ini kan. Itu dengan menggunakan ohmmeter aja gampang mendeteksi 1 mega sama 10 mega karena dia bedanya jauh banget. Tapi kalau yang ini, yang bawah, ini bisa saja dia yang atas di sini dia 1100 ohm, yang bawah di sini dia 1000 misalnya 80 ohm.
Jadi cuma selisih 20 ohm, itu terlalu kecil. Bahkan buat ohmmeter sekalipun susah untuk mendeteksi 20 ohm tadi. Oke. Nah, makanya termistor dia ada range di mana dia bisa mengukur dengan baik. Nah, sekarang kembali lagi ke tadi sensor. Tadi kan fungsi sensor tadi adalah mengubah informasi nilai dari dunia informasi menjadi nilai yang bisa diukur. Contohnya adalah dengan menggunakan R di sini. Nilai R-nya berapa? Itu yang diukur. Nah, kemudian dari nilai R tersebut dia harus diskalakan. Karena kalau cuma nilai R aja, ya orang juga masih bisa beradu pendapat. Panas, enggak, ini mah sejuk. Enggak, ini mah dingin banget. Jadi bisa beda-beda tetap. Nah, makanya dia harus diskalakan. Skalanya pakai apa? Nah, kita biasa menggunakan skala tuh Celsius kan. Nah, Celsius pun kalau kita mau menskalakan, dia harus punya titik sama titik. Titik bawahnya apa, titik atasnya apa. Dan biasa kita menggunakan titik beku dan titik didih. Dan kalau di Celsius itu berarti dia titik didihnya adalah titik bekunya adalah dianggap 0, titik didihnya itu dianggap 100. Nanti dia ngukur pada saat titik bekunya, pada saat termistor ini disuruh ngukur air yang pas menjadi es, itu berarti kan titik beku kan, R-nya berapa? Oh, R-nya ternyata dia misalnya 100 mega ohm misalnya. Oke, sekarang coba masukin termistornya ke air yang pas dia mau menguap, mau mendidih itu. Udah puluh-puluh udah mau menguap itu. Nah, itu adalah titik didihnya. Berapa nilai R-nya? Oh, nilai R-nya dia adalah 10 ohm. Oke. Berarti sudah punya dua buah angka. 100 mega ohm titik beku, 10 ohm untuk titik didihnya. Jadi nanti kalau misalnya pada saat diukur R-nya, oh R-nya 1 kilo ohm. Berarti 1 kilo ohm dia berapa ya suhunya? Nah, penskalaan tadi itu adalah tugasnya dari device di sini. Jadi IoT device di sini yang bertugas untuk mentranslasikan antara R sekian, kalau R-nya sekian, berarti dia suhunya sekian. Tapi kalau R-nya sekian, berarti suhunya sekian, dan seterusnya. Itu tugas dari IoT device. Jadi dia yang melakukan komputasi, mengubah dari suatu nilai R, misalnya dalam hal ini, oleh sensor suhu termistor, menjadi suatu angka. Dan angka tersebut ya harus kita sepakati. Jadi kalau misalnya bilang orang ini sejuk, emang berapa derajat suhunya? 18. Oh ya, emang sejuk, seperti itu. Oke. Nah, pada saat IoT device di sini sudah selesai melakukan penskalaan dari nilai R tadi menjadi suatu nilai sesuai dengan skala misalnya Celsius, terus datanya diapain? Datanya bisa disimpan memang, tapi bisa juga dia dikirim untuk diproses lebih lanjut. Misalnya ada orang yang ingin monitor perubahan suhu selama 10 tahun ini. Banyak yang bilang global warming, benar nggak sih global warming? Coba kita periksa, benar nggak global warming nih? Coba lihat 10 tahun lalu di bulan Desember, tanggal 7 Desember, seperti tanggal ini, 7 Desember 2011, suhunya berapa di sana? Oh, ternyata di sana suhunya 22 derajat Celcius. Sekarang berapa? 25. Iya, berarti naik. Tapi jangan-jangan itu cuma kebetulan aja. Coba kita lihat trendnya. Oh, ternyata memang benar-benar dia naik meskipun
kenaikannya misalnya hanya 0,5 derajat per tahun misalnya seperti itu. Nah, untuk orang bisa melakukan analisis data seperti itu, maka datanya yang oleh device tadi harus dikirimkan ke suatu penyimpanan data terpusat. Nah, cara mengirimkannya gimana? Nah, kalau menurut ITUT, dia ada 3 cara. Dia ada 3 cara. Pertama adalah cara A, komunikasi menggunakan gateway. Jadi di sini ada gateway-nya. Gateway di sini bisa apa saja, bisa access point, bisa kita anggap sebagai gateway. Atau kalau Anda ada sebuah server yang juga berfungsi sebagai router, kita anggap sebagai gateway. Nah, masalah yang penting dia adalah jembatan dari device kita tadi di sini untuk bisa mengirimkan data ke jaringan komunikasi, ke komunikasi network yang ada di tengah ini. Nah, komunikasi network ini bisa intranet, bisa juga internet, tergantung kebutuhan kita. Bisa aja kan, kita, saya nggak mau publish ke internet, saya cuma perlu disimpan di cloud di perumahan saya misalnya. Bisa aja, nggak masalah. Yang penting gateway-nya itu yang menghubungkan antara device tersebut ke jaringan komunikasi. Dan dia adalah hop yang pertama. Jadi dari device di sini, connect ke gateway ini harus hop pertama. 1 hop. Kalau sudah 2 hop, itu sudah bukan gateway lagi. Karena namanya gateway itu dia pasti adalah hop yang pertama. Dari device saya, diarahkan ke sana semua paketnya. Nah, itulah yang menjadi gateway. Nah, itu metode pertama menurut ITUT, cara kita mengirimkan data. Cara kedua adalah komunikasi tanpa gateway. Contohnya adalah yang B ini. Di sini kita lihat tidak ada kotaknya. Nah, berarti si B ini dia sudah bisa langsung connect ke jaringan komunikasi network-nya. Berarti kemungkinan besar kalau si B ini dia sudah kompatibel dengan jaringan komunikasinya. Contoh misalnya jaringan komunikasinya menggunakan TCP/IP. Berarti si B ini device-nya itu sudah support TCP/IP. Berarti dia sudah punya IP address sendiri. Sementara kalau yang A di sini belum. Yang punya IP address itu hanya gateway-nya, sini misalnya. Oke. Nah, kemudian cara ketiga adalah yang C, direct communication. Jadi suatu device itu tidak mau ngirim data ke komunikasi network, tapi dia langsung, misalnya pakai kabel dedicated, langsung ngirim ke suatu node. Node-nya itu bisa ke penyimpanan database kayak server, atau bisa juga misalnya seperti cloud service, atau mungkin hanya sesuatu yang sederhana yaitu hanya SD card, tidak masalah. Oke, nah itu 3 cara yang dijelaskan oleh ITUT, cara device itu bisa mengirimkan datanya. Pertama adalah menggunakan gateway, kedua tanpa gateway, ketiga direct communication. Oke. Nah, kemudian selain dari bahasan ini tentang konsep dasar dari technical overview dari IoT, saya juga ingin membahas tentang satu lagi. Nah, ini. IoT reference model. Nah, di IoT itu dia punya IoT reference model. Menurut IoT reference model itu ada 4 layer. Pertama adalah device layer tadi. Kemudian ada network layer-nya.
Ini tadi yang dibahas di gambar yang sebelumnya tadi. Dan ada service support dan application support layer. Contohnya misalnya adalah cloud. Jadi cloud ada di sini. Dan network layer adalah bagaimana caranya device saya ini bisa mengirimkan data ke cloud yang ada di sini. Bagaimana networking-nya dan bagaimana transportnya. Bisa dari device langsung ke cloud, bisa juga dari device ke gateway dulu, baru dari gateway ke cloud. Nah, tadi kan ada beberapa kemungkinan kan, bisa device langsung ke cloud, bisa juga lewat minta tolong ke gateway. Nah, terus aplikasi layer itu apa? Aplikasi layer itu adalah aplikasi yang ada di atasnya cloud ini. Nanti kita akan bahas juga tentang IT application ini di pertemuan yang ke-13. Oke. Nah, ini dua topik yang ingin saya bahas di pertemuan kali ini. Nah, sekarang kita balik lagi ke Nah, jadi tadi kita sudah mengenal adanya IoT device, ada sensor, kemudian ada cloud di sini. Nah, sekarang kenapa namanya cloud computing? Dia nggak ngitung kok, dia cuma buat nyimpan aja. Ya, kalau dia cuma buat nyimpan, memang dia tidak melakukan computing, dia hanya cloud. Makanya cloud itu ada banyak jenisnya kan, teman-teman tidak hafal. Ada yang apa? SaaS, ada IaaS, ada yang DAS, database aja, atau yang lainnya. Nah, kebanyakan orang itu menggunakan cloud hanya untuk DAS. Jadi hanya untuk database as a service. Jadi kita ngirim data saja. Tolong simpanin ya di cloud-nya. Gitu. Tapi dia untuk menganalisanya tidak menggunakan cloud, tapi di download terlebih dahulu ke misalnya ke laptop. Di laptop baru kita analisis menggunakan machine learning atau menggunakan metode lainnya atau mungkin malah bisa menggunakan AI atau bisa menggunakannya expert system atau yang lainnya. Nah, kalau modelnya seperti itu berarti cloud tidak melakukan komputasi. Tapi cloud bisa juga diminta untuk melakukan komputasi kalau kita menggunakannya sebagai SaaS. Kalau cuma buat nyimpen, ya itu mah cuma DAS, bukan cuma ya, itu kan tergantung kebutuhan kita. Nah, kita emang cuma butuhnya buat nyimpen kok, numpang nyimpan bentar ya. Gitu. Nanti saya downloadin setelah sehari, downloadnya ke laptop saya, soal laptop saya kan nggak bisa nyala terus 24 jam. Jadi nitip di cloud, kita download dari cloud. Setelah kita download, ya udah kita hapus lagi di cloud-nya, dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin melakukan komputasinya langsung di cloud, nah itu kita akan menggunakan yang namanya SaaS, Software as a Service. Jadi dalam cloud-nya itu sudah ada beberapa layanan, seperti misalnya machine learning. Kita saja cloud google.com. Kalau di sini sudah ada penjelasannya, sudah berubah. Nah ini. Nah di Google Cloud Platform di GCP, cuma kita nggak pakai ini, soalnya berbayar. Dia bisa kita gunakan untuk database saja, nggak masalah. Kita numpang nyimpan data ya. Tapi dia juga bisa kita manfaatkan untuk menganalisis datanya dengan misalnya menggunakan AI dan machine learning. Nah, di AI di sini ada ya. Dulu ada gambarnya. Nah, di Google Cloud Platform kita bisa menggunakan AI-nya atau machine learning-nya. Dan kita tidak perlu mikir capek-capek terkait dengan algoritmanya. Semuanya sudah disediakan oleh Google. Kita tinggal pakai saja. Ya bukan apa bayar terus pakai ya. Nah,
Tapi setidaknya kita nggak perlu lagi mikir-mikir, kalau datanya seperti ini, algoritma apa yang cocok ya? Kayaknya yang ini coba kita cek. Wah, tingkat kepercayaannya cuma 60%, jelek banget. Coba algoritma yang ini. Wah, lumayan nih 80% tingkat kepercayaannya. Coba kita ubah dikit parameter di algoritmanya. Oh, bisa 90%. Wah, ini berarti yang paling keren. Kita coba-coba semua yuk. Coba semua. Oh, ternyata memang ada yang lebih tinggi lagi, sampai 95% tingkat kepercayaannya. Nah, itu baru kita pakai. Nah, tapi proses mencoba-coba itu, dia membutuhkan waktu yang lama banget. Karena sekali kita mengolah dataset, itu bisa satuannya jam. Bisa sejam, 2 jam baru selesai. Nah, kalau kita masih nyoba-nyoba, ya udah lama banget jadinya. Kalau kan ada ratusan algoritma, dan setiap algoritma punya puluhan parameter yang bisa kita tuning. Itu terlalu melelahkan. Makanya di Google Cloud Platform, dia sudah tahu, oh kalau data seperti ini, bagusnya adalah menggunakan algoritma yang ini. Jadi dia sudah langsung menawarkan pakai algoritma yang ini. Kita tidak perlu lagi mikir-mikir pakai algoritma yang mana. Gitu. Cuma memang untuk tuningnya diserahkan kepada kita. Coba parameter ini, kan tadi disuruh pakai algoritma X. Dia ada beberapa parameter, parameter A, B, C. Coba A-nya diubah angkanya segini. B-nya tetap, C-nya tetap. Wah, tambah jelek. Berarti jangan A-nya. B-nya coba diubah. Wah, tambah jelek. C, wah tambah bagus nih. Berarti C-nya perlu kita utik. Seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai cloud computing. Gimana kita melakukan komputasinya memang di cloud. Nah, sebenarnya selain cloud computing, kita juga punya yang namanya fog computing. Nah, fog computing itu adanya di jaringan networknya. Kan tadi di sini, dia ada, ini cloud-nya kan, ini cloud-nya, tapi di sini ada juga network layer. Nah, kita bisa di sini bikin suatu titik komputasi, nanti kita sebut sebagai fog computing. Jadi sebelum dikirimkan ke cloud-nya, itu datanya kita kumpulkan dulu ke suatu misalnya server kecil. Nanti di server kecil tersebut, dia yang melakukan analisis. Ini datanya seperti ini, berarti saya mau pakai machine learning, kita periksa, oh datanya berarti tingkat kepercayaan sekian, dan nanti kita bisa klasifikasinya seperti ini. Nah, berarti yang tadinya kita lakukan komputasi di atas, di cloud, itu sudah kita turunkan ke bawah, ke fog computing. Nah, benefitnya apa? Kenapa kita menggunakan fog computing? Kenapa enggak? Udah di cloud aja lah semuanya, gitu. Daripada pakai fog computing lagi. Nah, masalahnya ada banyak kasus di mana akses internet itu tidak terlalu bagus. Contoh misalnya perkebunan sawit. Perkebunan sawit kan luasnya sangat-sangat luar biasa besar kan. Dia bisa sampai ribuan hektar, bahkan bisa sampai ratusan ribu hektar. Nah, kalau luas perkebunannya sampai sebesar itu, dan setiap device harus mengirimkan datanya ke cloud, ya jebol lah kita untuk bayarin akses datanya. Jadi misalnya perkebunan luasnya, sentuh sama jaket saya. Misalnya adalah perkebunannya, dan kalau kita menggunakan WiFi, kantor penjaganya ada di pojok sini. Yang tanaman-tanaman di sini sih bisa aja connect langsung ke penjaga. Tapi kalau tanaman yang di sini gimana? Kan nggak bisa connect. Nah, biasanya ada, pasang ini aja, LoRa kan long range. Kan long range dia jadi bisa sampai katanya bisa sampai 20 km radiusnya ya. Ya, bisa sih, cuma kalau perkebunannya rata. Tapi kalau perkebunannya dia berbukit dan berlembah,
ya LoRa pun juga sinyalnya tidak akan nyampe. Karena LoRa kan dia menggunakan spread spektrum kan. Dan teman-teman tahu sendiri spread spektrum itu dia sangat peka terhadap noise. Makanya LoRa itu tidak cocok dipakai di tempat yang konturnya dia naik turun, bergunan dan berlembah. Sinyalnya hancur. Dia hanya bagus kalau dia kalau dia line of sight. Nah, kalau bukan LoRa berarti gimana? Ya berarti solusinya adalah di sini kita bikin suatu station sendiri. Jadi misalnya di sini ada gunung. Ini gunung sendiri. Nah, di sini kita pasang LoRa-nya. Nah, di sini juga ada gunung sendiri. Di sini juga kita pasang LoRa. Nah, kemudian di LoRa-nya di sini, dia kita pasangin server kecil. Jadi seluruh data dari perangkat-perangkat yang ada di pohon-pohon ini, pohon-pohon sawitnya, itu dikirimnya ke sini. Dan yang dari sini, dikirimkannya ke sini. Nah, nanti setelah dia melakukan kalkulasi atau komputasi lah pokoknya, dia bisa mendapatkan suatu informasi, apakah misalnya, oh ada titik api nih, gitu, kritikal, baru dia akan bekerja mengirimkan datanya ke pusat. Tapi kalau dianggap aman-aman saja, dia nggak perlu bekerja. Maksudnya tidak perlu mengirimkan datanya, disimpan aja di server tadi. Nah ini salah contoh penggunaan fog computing. Jadi tidak semua kondisi itu bisa menerapkan cloud computing. Kadang kita harus menggunakan yang fog computing. Oke. Ini ya, teori dasarnya. Crash dari cloud, tadi agility, empowerment, API, biayanya bisa lebih murah. Kalau biaya relatif, tapi kalau misalnya memang kayak tadi, saya cuma pengen nyimpen data 1 kilobyte. Kalau saya beli server, mahal banget, 60 juta satu server. Sementara kalau pakai cloud, paling bayarnya cuma Rp20.000 per bulan. Hanya sekitar 2-3 dolar per bulan. Kan murah itu. Daripada saya harus bayar 60 juta untuk server yang hanya saya gunakan kecil sekali kemampuannya. Kemudian apalagi? Device location independent, ya, karena kita bisa nyari layanan cloud yang terdekat dengan kita. Misalnya, kalau di Bandung, cloud yang terdekat di mana ya? Oh ada, paling di Lembong, Telkom Lembong. Terus di mana lagi? Oh ada di paling di Cirebon atau di Jakarta. Gitu. Tapi kok udah berapa kali pakai, kok enggak bagus ya? Gitu. Dan mahal lagi. Ya kalau gitu kita bisa pakai yang di Singapura aja misalnya seperti itu. Dan kemudian dengan menggunakan cloud, kita juga bisa menggunakan SAS-nya, seperti misalnya visualisasi. Jadi kita bisa menggunakan kayak dashboard-nya, kemudian multi tenant, maksudnya banyak orang bisa pakai satu server fisik yang sama, reliable, ya karena layanan yang boleh menyediakan layanan cloud, ISP yang boleh, bukan ISP ya, provider yang boleh menyediakan layanan cloud itu harus sudah certified. Jadi kita sudah reliable lah. Ya. Jadi mereka sudah tahu apa yang mereka kerjakan. Jadi nggak mungkin mereka jualan cloud, tapi servernya ditaruh di gudang yang panas luar biasa seperti itu. Nah kemudian ini yang paling penting adalah scalability. Jadi kita sekarang butuhnya mungkin cuma 1 megabyte. Tapi tahun depan mungkin bisa bertambah. Nah, kita nggak perlu lagi mikirin, waduh, kalau pakai server fisik, saya harus datang ke ruang data center saya, matiin servernya dulu, tambahin memori, kemudian nyalain startup, kemudian pastikan dulu semuanya berjalan dengan baik, baru saya tinggal pulang. Nah, kalau di cloud, kita tinggal order. Memorinya tambahin ya, kayaknya kurang nih. Kan saya pesannya cuma 4 mega, saya tambahin jadi 8 mega, seperti itu misalnya. Kemudian security,
Kenapa security lebih dipercaya di cloud? Ya karena salah satu syarat untuk menjadi provider cloud itu mereka harus menjamin security-nya. Mereka harus bisa memberikan bukti bahwa mereka memasang seperti misalnya minimal firewall. Dan maintenance kita nggak perlu lagi mikirin tentang server, nggak perlu lagi mikirin tentang AC, nggak perlu lagi mikirin tentang banjir. Pokoknya semua diserahkan ke penyedia cloud-nya. Dan cloud sendiri ada beberapa jenis, tadi saya sudah dibahas sedikit. Ada software as a service, kita tinggal pakai softwarenya. Kemudian juga ada platform as a service, kita tinggal pakai platformnya. Contohnya misalnya WordPress, atau misalnya kalau WordPress ada beberapa yang bilang itu itu mah SaaS gitu. Tapi kalau PaaS itu dia sudah ke platformnya, misalnya Linux, Ubuntu. Jadi kita bisa pakai cloud Ubuntu langsung terpasang, kita tinggal terserah mau install apa gitu misalnya. Tapi kalau misalnya saya nggak suka Ubuntu, saya sukanya misalnya BSD, ya berarti saya pesannya adalah yang IaaS, infrastruktur as a service. Nanti saya tinggal install sendiri OS-nya, dan kemudian baru install aplikasi-aplikasi di atasnya. Kemudian ini membahas yang lebih satu tadi. Nah, sekarang ke cloud database. Jadi ada dua presentasi ini. Yang tadi dari Prof. Randy, yang ini studi kasus. Studi kasusnya dari ini, CTN. Oke, di studi kasus ini, di sini ada konsep IoT arsitektur, ada sensor yang terhubung ke device. Device ini kalau misalnya teman-teman masih bingung, kalau sensor tadi kan yang DHT22 ini kan, yang ini. Kalau device-nya apa? Nah, itu bisa kayak Node MCU, atau mungkin teman-teman bisa menggunakan Arduino Uno, Arduino Nano, atau mungkin malah menggunakan yang Raspberry Pi. Nah, kemudian juga ada aktuator. Aktuator itu adalah kebalikan dari sensor. Kalau sensor, dari information word, datanya mengarah ke sini. Jadi dia sebagai input. Tapi kalau aktuator, device yang mengirimkan data ke aktuator. Contoh misalnya adalah motor. Misalnya, wah tanaman saya katanya menurut sensornya kering nih, harus saya kasih air. Nah, saya bisa menggunakan aktuator motor, tolong kasihin air di pot nomor sekian. Nanti motornya akan bergerak dan akan memberikan air. Serot, udah. Oke. Nah, ini di level device. Kemudian ada level edge tier kalau menurut ini Walter 2017. Jadi device di sini bisa langsung masuk ke integrator. Jadi sini ada cloud-nya, ini cloud-nya. Masuk ke integrator dari cloud-nya atau numpang lewat ke gateway. Gateway nanti berinteraksi dengan integrator. Nah, kemudian dari integrator baru dia datanya bisa disimpan ke internal cloud data storage. Nah, ini arsitektur IoT menurut Walter tahun 2017. Ya, masih mirip-mirip dengan yang IoT tadi ya. Nah, untuk kita bisa menggunakan cloud-nya, tentunya kita harus berinteraksi lewat API. Jadi contoh misalnya tadi atau kita Google Cloud Platform. How to
Google Cloud BI. Ini terus pakai saja docs-nya. Nah, di sini menjelaskan tentang bagaimana caranya kita berinteraksi langsung dengan Google Cloud. Gimana caranya kita autentikasi, kemudian bagaimana caranya kita mengirimkan data setelah terautentikasi, dan bagaimana caranya kita mengambil data dari cloud, dari Google Cloud setelah autentikasi. Nah, cloud di Google Cloud, dia bisa menggunakan berbagai metode. Ada bisa menggunakan MQTT, pakai PubSub ini, publish dan subscribe. Bisa juga menggunakan HTTP JSON. Bisa juga menggunakan RPC, Remote Procedure Call, atau bisa menggunakan API yang lain. Ada di sini. Sini jadi sudah ada SDK-nya. Mau pakai, saya mau ngirim datanya langsung, misalnya pakai buat apa? Pakai yang ini. Sorry. Untuk map-nya berarti bisa pakai map SDK for Android, bisa juga yang JavaScript atau pakai iOS atau lainnya. Dan ada berbagai peruntukan lainnya, misalnya untuk machine learning, kita bisa mengambil datanya, kemudian kita bisa mengkonekkan cloud platform kita ini dengan Google Workspace, kayak misalnya Google Drive, Google Gmail kita. Jadi kita bisa minta Google Cloud Platform kita menganalisis isi Gmail kita. Itu bisa. Cuma ini bukan mata kuliah AI ya, jadi kita bahasnya ke AIT-nya. Nah, itu API yang harus kita gunakan untuk bisa berinteraksi dengan cloud. Kemudian menurut CTN, dia ada 4 stage IoT arsitektur. Tadi ada sensor aktuator, kemudian ada internet gateway, access point, kemudian ada stage 3-nya adalah edge-nya untuk melakukan analytic dan pre-processing. Jadi nggak cuma langsung kirim datanya ke cloud, tapi di sini pun juga bisa kita lakukan pre-processing. Dan kemudian baru kita kirimkan datanya ke cloud. Ada beberapa IoT platform, bisa ada Cisco, ada IBM, ada Microsoft Azure for IoT, ada Google Cloud, ada Amazon, ada Telkom Antares, dan ada banyak lainnya. Cuma ya tadi tidak ada yang gratis. Semuanya berbayar kalau datanya banyak. Tapi kalau datanya cuma sedikit, misalnya kita cuma punya 5 device, yaitu masih gratis untuk ngirim dan untuk ngambil datanya. Nah, ini yang paling penting, infrastruktur di dalamnya ini IT platform. Pertama adalah things. Things-nya tadi ada kamera, sensor, vehicle, dan ini terhubung ke IoT platformnya, IT platformnya, IT platform melalui suatu connectivity. Bisa langsung seperti ini, bisa juga lewat IoT gateway. Nah, kemudian setelah datanya tersimpan di cloud, ini sudah IoT platformnya maksudnya. Jadi IoT platform itu adalah salah satu jenis cloud. Oke.
Kalau tadi kan luas banget kan, ada SAS, ada PAS, ada IAS, dan ada yang lainnya lagi. Nah, salah satu aplikasi cloud tadi, terutama adalah yang misalnya SAS, itu adalah IoT platform, khusus untuk menangani data-data IoT. Nah, kemudian di IoT platform ini ada beberapa fitur, nah ini yang penting. Pertama adalah identity management. Kita nggak mau kan setiap orang, semua orang bisa membuka data IoT kita, ya. Hanya orang yang terdaftar aja yang kita allow. Maka di sini perlu identity management. Kemudian data collection, sudah jelas. Kita perlu IoT platform untuk nyimpen data. Nah, bisa kita yang nyimpen, kita bisa ngirim push ke IoT platform, tapi bisa juga IoT platformnya yang pull data dari kita, ngambil data. Data enggak? Ada, saya ambil. 1 menit kemudian nanya lagi, ada data enggak sekarang? Ada, ambil lagi. Jadi data collection di sini bisa sifatnya arahnya upstream, bisa juga arahnya bukan upstream ya. Datanya sih upstream, tapi yang menginisiasi itu bisa dari bawah, bisa juga dari IoT platform yang dari atas. Data collection. Kemudian messaging. Ini fitur ketiga yang wajib ada di semua IoT platform. Contohnya adalah kalau misalnya ada data yang kita set untuk alarm. Kalau suhunya di atas 40 derajat Celcius, oh ini terlalu panas, jangan ada kebakaran. Tolong saya kirim ini notifikasi, message. Bisa lewat Telegram, WA, atau yang lainnya. Ya. Nah, ini disebut sebagai messaging di sini. Oke. Nah, kemudian fitur lainnya yang wajib ada adalah configuration management. Gimana caranya IoT platform tersebut itu bisa membedakan antara device A sama device B. Maka kita harus bisa melakukan konfigurasi langsung ke IoT platformnya. Jadi misalnya saya sudah bikin IoT device baru nih dan mau saya pasang di gudang. Saya pengen ngukur kelembabannya seperti apa di gudang saya ya. Nah, saya tinggal masuk ke configuration management di IoT platform, kemudian saya daftarkan ID-nya berapa. Nah, setelah dapat ID-nya berapa, kemudian IoT platformnya nyoba connect, oh ya sudah bisa connect nih gitu. Maka nanti kita bisa berinteraksi dengan device kita tadi. Nah, kemudian fitur terakhir yang wajib ada di IoT platform adalah software updates. Jadi jangan sampai nanti ada software yang sudah obsolete. Kayak misalnya, begitu juga kan IoT platform pasti jalan di atas OS kan, OS-nya lupa diupdate, ya nanti malah ada celah keamanan itu takutnya. Nah, dari 5 fitur utama IoT platform, jadi kalau teman-teman nanti ingin bikin tesis tentang IoT platform, bisa. Mau nulis ya. Bisa kok. Nah, bisa. Nah, kalau teman-teman ingin membuat IT platform sebagai topik tesis Anda, maka 5 fitur ini itu wajib ada. Kita nggak boleh bilang, saya bikin IT platform, tapi cuma ada data collection atau manajemen aja. Nggak ada messaging, nggak ada, apalagi configuration management nggak ada, server juga tidak ada. Nah, baru setelah itu masuk ke atas ya. Nah, ini yang jadi SAS-nya dia. Sementara yang di sini dia hanya platform as a service atau banyak orang bilang DAS, database as a service. Nah, SAS-nya itu bisa kita gunakan seperti misalnya minimal reporting, bikin dashboard. Jadi ada grafik suhu dari tahun berapa sampai sekarang. Kemudian kita juga bisa bikin visualisasinya tadi, jadi nggak cuma reporting tapi juga visualisasi dan juga analitiknya. Jadi misalnya kita bisa melakukan analisis data temperatur. Oh ternyata suhu rata-rata di Bandung itu naik 1 derajat Celcius per bulan. Kalau 1 derajat Celcius per bulan berarti 10 tahun lagi
itu bisa naik 24 derajat Celcius, 250 derajat Celcius. Seperti itu misalnya analitik. Kemudian kita juga bisa menggunakan contohnya rule engine. Jadi rule engine itu maksudnya kalau suhunya sekian dan humidity sekian, atau detektor api bilang ada api, maka tolong saya kasih alert. Seperti itu misalnya rule engine. Nah, ini terkait sama alerting ya. Nah, ini beberapa contoh yang ada di aplikasi di level SAS-nya. Kalau ini sih bebas. Karena IT platform itu adanya yang di sini. Ini IT platform. Atasnya SAS, terserah. Nggak mau dibikin pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada, ya bagus. Setidaknya dia bisa menganalisis secara online. Oke, lanjut lagi. Ini contohnya aja, Google Cloud, Firebase. Kalau API, teman-teman sudah ini ya. Jadi di API itu aplikasi programming interface, gimana cara kita berinteraksi dengan suatu service. Service-nya apa? Ya tergantung. Misalnya web service, ya berarti gimana cara kita berinteraksi dengan web service tersebut. Nah, itu menggunakan API. Dan API itu nempel di sisi provider layanannya, service providernya. Jadi bukan di sini API, tapi ya di sini. Nempel dengan satu. Jadi ini adalah providernya. Oke, jadi tidak melalui web server, tidak melalui web service-nya langsung, HTTPS garing-garing www, tidak menggunakan seperti itu, tapi menggunakan API. Kenapa? Apa untungnya menggunakan API? Kenapa tidak pakai yang lewat web service saja yang kayak tadi HTTP, www seperti itu. Nah, kalau pakai HTTP, www, yang bisa berinteraksi dengan HTTP, www itu hanyalah human. Jadi hanya manusia yang bisa berinteraksi dengan HTTP, www tadi. Tapi kalau mesin yang disuruh berinteraksi dengan HTTP, www, tidak bisa. Ya bisa, tapi sulit sekali, soalnya dia harus parsing. Contoh misalnya, saya punya misalnya apa ya, detik misalnya, detik.com. Saya jurnalis, saya ingin mengirimkan berita baru ke Detik. Nah, kalau saya adalah orang, saya gampang, langsung login, kemudian saya nulis beritanya. Tapi kalau mesin yang ingin menginput beritanya, maka dia harus nyari dulu. Dia harus parsing, berarti saya harus klik di sini, login. Kemudian saya harus masukkan username dan password, ngetik. Kemudian cari di mana saya bisa posting berita, dan seterusnya. Nah, itu sangat menyusahkan kalau menggunakan interface seperti ini. Nah, agar mesin bisa berinteraksi langsung dengan web service-nya, nah dibuatlah yang namanya API. Jadi API itu memang disediakan untuk mesin to mesin communication. Jadi bisa mesin sama mesin itu bisa komunikasi langsung. Jadi mesinnya di sini, dia bisa langsung request. Bos, saya mau ngirim berita. API bilang, mana username password kamu? Gitu. Responnya. Kirim. Ini username password saya. Oke, ini key-nya kamu ya. Pakai ini setiap kali kamu akan mengirimkan informasi ke saya sebagai bukti bahwa kamu sudah terautentikasi. Siap, Bos. Nanti begitu si jurnalis ini ngirim berita, ditempel key-nya ini. Sehingga di API-nya dia baca, oh ya key-nya sudah valid, beritanya saya terima. Terus habis itu gimana? Ya harus bye-bye juga. Jadi biasanya kita harus handshaking dulu, autentikasi tadi, kemudian kirim-kiriman data, baru kemudian bye-bye.
Nah, itu biasanya 3 tahapan yang bisa dilakukan pada saat komunikasi menggunakan API. Contohnya seperti ini. Cuma di sini nggak ada autentikasinya ya. Di sini hanya struktur datanya saja. Skip aja. 11. Oke, kita belum masuk ke perangkat. Cloud configuration. Ini udah banyak berubah ya. Ini sudah berubah di Firebase-nya. Ya, kita nggak nyampe ke teknikalnya ya, kita skip teknikalnya, nanti kita bahas di pertemuan ke-13. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Jadi di pertemuan kali ini kita bahas tentang standar overview IoT secara teknikal menurut ITUT. Kemudian layering di IoT menurut ITUT juga. Dan kemudian dari yang di sini itu ada beberapa kita bahas, yaitu apa bedanya cloud computing, apa bedanya dengan fog computing, dan kapan kita pakai fog computing. Jadi kita menggunakan contoh adalah perkebunan kelapa sawit yang sangat luas. Kemudian kita juga membahas tentang ini, sektor IoT. Dan kita juga membahas tentang API. IT platform dan juga tentang API-nya. Di sini. Oke, itu aja topik bahan kita untuk pertemuan kali ini. Oh ya, tadi saya lupa menjelaskan di awal, kalau di saya, kehadiran pada saat online ini tidak wajib, tapi untuk kehadiran nanti saya menghitungnya menggunakan yang ada di LMS. Di sini. Jadi teman-teman silakan melakukan yang ini, tugas. Jadi ada resume pointer protokol IoT di setiap layer. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan ini. Bentar, saya juga lupa. Masih dibuka nggak nih? Ini saya cek dulu ya. Dan berarti untuk kehadiran itu menggunakan tugas, bukan kehadiran di tatap muka online ini. Karena tidak wajib untuk datang di kelas online ini, karena nanti saya rekam, selalu saya rekam, dan saya akan upload ke YouTube, dan teman-teman bisa nonton langsung di YouTube-nya, kalau misalnya ada berhalangan pada saat jam ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita cukup sampai sekian. Jangan lupa untuk melakukan tugasnya sebagai bukti kehadiran. Dan kita ketemu lagi di minggu depan untuk membahas yang pertemuan ke-11, yaitu tentang fog computing. Baik. Ini, fog computing. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.